Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini mari tetap mengisi hati pikiran dan segala tingkah kita bersama tuntunan firman Tuhan, sehingga kita merasakan bagaimana dekatnya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Samuel 30 ayat 7. 1 Samuel 30 ayat 7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungiri doksi Daud metu malim Abiatar anak nisi Abimeleki, oban majulutuson efoti, jadi dioban si Abiatar ma efoti itu sia." Dalam bahasa Indonesia, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengisahkan keterjepitan daripada Daud ketika dia dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup. Dalam ayat 4 sebelum firman Tuhan kali ini dikatakan, "Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis." Dan ayat 5 dikatakan, "Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yirhael dan Abigail bekas istri Nabal Karmel itu." Dalam keadaan di mana bangsa orang Israel ditawan dan diserbu, kemudian Daud menjadi sangat terjepit karena dikatakan bahwa Daud harus menjadi dibunuh dan dilempari. Saudara terkasih, keadaan terjepit bisa kita lihat dalam diri Daud. Dia menjadi dimusuhi oleh karena dia kalah, dan bukan hanya oleh karena yang dimusuhi saja, namun juga dia terjepit karena ikut istrinya tertawan. Dalam keadaan yang demikian, ternyata Daud tidak menjadi larut di dalam kesedihannya, tidak menjadi putus asa di dalam penderitaan yang dia hadapi. Dia tetap mempersiapkan diri. Dia meminta efod agar melalui memakai itu, dia menjadi siap sedia untuk menyerang kembali kepada musuh yang menawan mereka. Dan ketika kita membaca firman Tuhan kali ini, ternyata ketika Daud di dalam penderitaan, dalam kesusahan, di dalam keadaan terjepit, dia mampu menenangkan dirinya dan mengingat tugas dasarnya sebagai pemimpin umat itu, sebagai panglima perang untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menjadi sebuah pelajaran yang begitu berharga bagi kita. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi persoalan, janganlah terlalu fokus kepada tantangan dan persoalan itu. Ingatlah tugas apa yang sudah diberikan Allah bagi kita melalui apa yang sudah kita jalani. Ketika kita hanya fokus kepada persoalan, maka persoalan akan menggulung kita menjadi semakin tak berdaya. Namun kalau kita mengingat bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan melindungi, bagaimana Dia memilih kita untuk menunjukkan kasih karunia Allah, untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah bagi hidup kita, maka di sanalah kita menjadi orang yang kuat, yang mampu berdaya saing dan memiliki prinsip iman yang kokoh ketika di dalam persoalan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika seorang percaya dihadapkan dengan masalah, maka dia akan melihat bagaimana Tuhan berperan untuk menyertai, membimbing dia di dalam masalah yang terjadi, sehingga masalah itu dapat dihadapi dengan kuat kuasa iman. Ada Yesus Kristus, ada Tuhan yang menuntun dia, menguatkan dia di dalam persoalan yang dia hadapi. Saudara terkasih, mungkin banyak masalah yang terjadi bagi hidupmu, namun ingatlah, Tuhan jauh lebih besar daripada masalah itu.
Tuhan sudah memberikan kita tugas agar menjadi pemenang di dalam perang yang terjadi. Bisa perang perasaan, perang pikiran, dan hal-hal yang lain sebagainya. Biarlah kita menjadi orang-orang pemenang yang dimenangkan melalui kuasa Tuhan dalam menyelamatkan kita. Saudara terkasih, dalam hidup ini banyak tantangan, namun kita tidak fokus terhadap tantangan itu, namun fokus kepada anugerah dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Kita harus menjadi berdiri tegak dan mewujud nyatakan kemenangan Kristus Yesus di dalam berbagai persoalan yang terjadi. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengarahkan kami untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Biarlah firman menjadi kekuatan dan semangat baru. Biarlah setiap orang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.